Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Kulliyat Al-Khamsah atau 5 prinsip dalam hidup Islam. Yang pertama adalah pengertian dari materi tersebut. Al-Kulliyat Al-Khamsah atau dikenal sebagai 5 prinsip dasar hukum Islam adalah 5 tujuan utama yang harus dijaga dalam penerapan syariat Islam. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari maqasid al-syariah atau tujuan syariat dan bertujuan untuk melindungi keberlangsungan hidup manusia dan ketertiban sosial. Seperti judul materinya, 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama adalah hifz al-din atau menjaga agama. Islam mengajarkan bahwa agama harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, syariat mengatur kewajiban ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan haji, serta melarang pemaksaan dalam beragama. Yang kedua, hifz al-nafs atau menjaga jiwa atau nyawa. Islam melarang pembunuhan tanpa sebab yang sah dan memberikan hukuman bagi pelanggar, seperti qisas atau hukum balas atau diyat, denda. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, hifz al-aql atau menjaga akal. Akal adalah anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu, Islam melarang konsumsi minuman keras, narkoba, dan segala hal yang merusak akal. Islam juga mendorong pendidikan dan pencarian ilmu. Yang keempat, hifz al-nasl atau menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan yang sah dan terhormat, Islam mengatur pernikahan, melarang zina, serta mengharamkan praktik-praktik yang merusak keturunan, seperti perzinahan dan aborsi tanpa alasan yang sah. Yang terakhir atau yang kelima, hifz al-mal atau menjaga harta. Syariat Islam mengatur perlindungan harta dengan melarang pencurian, penipuan, riba, dan mendorong transaksi yang adil. Zakat dan infak juga dianjurkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Kelima prinsip ini menjadi dasar dalam setiap keputusan hukum Islam agar kehidupan manusia teratur, sejahtera, dan sesuai dengan tujuan penciptaan. Berikut contoh ayat-ayat yang terkait dengan materi Al-Kulliyat Al-Khamsah atau yang bisa disebut 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama adalah hifz al-din atau menjaga agama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsak bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim, yang berartikan tidak ada paksaan dalam menganut agama.
Sungguh telah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ayat ini menunjukkan bahwa agama adalah hak yang harus dihormati dan seseorang tidak boleh dipaksa masuk Islam. Yang kedua, hifz al-nafs atau menjaga jiwa atau nyawa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل Innahu kana mansur, yang berartikan barang siapa membunuh seseorang manusia tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nyawa manusia dan melarang pembunuhan tanpa sebab yang sah. Yang ketiga, hifz al-aql atau menjaga akal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati li'allakum tatafakkarun, yang berartikan mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang berartikan ayat ini menjelaskan bahaya minuman keras dan judi yang merusak. Yang keempat, hifz al-nas atau menjaga keturunan. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang berartikan juga Islam melarang zina sebagai cara menjaga keturunan dan kehormatan keluarga. Yang terakhir atau yang kelima, hifz al-mal atau menjaga harta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukamil ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan jangan pula kamu membawa urusan harta itu kepada hakim.
supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Yang artinya pula, Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Berikutnya adalah hubungan al-kulliyat al-khamsah dengan maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam, yaitu untuk membawa keselamatan atau kebaikan dan mencegah kemudaratan atau kerusakan. Al-Kulliyat al-Khamsah merupakan bagian inti dari maqasid al-syariah karena semua hukum Islam bertujuan untuk melindungi kelima prinsip ini. Setelahnya, tingkat kemaslahatan dalam maqasid al-syariah. Hukum Islam dalam menjaga al-kulliyat al-khamsah dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, daruriyat atau primer, mendasar, sebagai kebutuhan yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Contohnya, larangan membunuh, larangan zina, dan kewajiban sholat. Yang kedua, ada hajiyat atau sekunder atau pelengkap, sebagai kebutuhan yang membantu kehidupan lebih nyaman. Contohnya, rukhsah atau keringanan dalam ibadah. Dan yang terakhir, perdagangan halal. Yang ketiga, tasiniyat atau tersier atau juga penyempurna, sebagai hal yang menyempurnakan kehidupan secara lebih baik. Contohnya, akhlak baik, sopan santun, atau menghias masjid. Yang kedua juga ada implementasi al-kulliyat al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana konsep al-kulliyat al-khamsah diterapkan dalam kehidupan nyata? Nah, yang pertama, menjaga agama atau hifz al-din. Yang pertama adalah mendirikan salat, berpuasa, dan menjalankan ibadah wajib. Yang kedua, menghormati agama lain dan tidak melakukan penghinaan terhadap keyakinan orang lain. Dan yang terakhir, menyebarkan dakwah dengan cara yang baik dan damai. Dan kedua pula, menjaga jiwa atau hifz al-nafs. Contohnya, yang pertama, menghindari perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti bunuh diri atau kriminalitas. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan menghindari narkoba atau alkohol. Dan contoh yang terakhir, menerapkan sistem hukum yang adil untuk mencegah kejahatan. Yang ketiga, menjaga akal atau hifz al-aql. Yang pertama contohnya adalah menuntut ilmu dan berpikir kritis sesuai ajaran Islam. Contoh yang kedua, menjauhi minuman keras, narkoba, dan hiburan yang merusak moral. Contoh yang terakhir, mendorong pendidikan yang berlandaskan akhlak dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, menjaga keturunan hifz al-nasl. Contohnya, menjaga pergaulan dan menghindari perbuatan zina. Yang kedua, menjalankan pernikahan yang sah dan membangun keluarga yang harmonis.
Contoh yang terakhir adalah mendidik anak-anak dengan nilai agama dan moral yang baik. Yang terakhir, menjaga harta atau hifz al-mal. Contoh yang pertama, mencari nafkah dengan cara halal dan menghindari riba. Yang kedua, menunaikan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu sesama. Contoh yang terakhir, menjaga hak kepemilikan dan tidak melakukan kecurangan dalam transaksi. Ada pula yang ketiga, yaitu konsekuensi jika al-kulliyat al-khamsah tidak dijalankan. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka akan terjadi banyak kerusakan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Yang pertama, jika agama tidak dijaga, penyebabnya nanti muncul ateisme, kejahatan moral, dan kehancuran nilai-nilai spiritual. Yang kedua, jika jiwa tidak dijaga, maka akan terjadi tingkat kejahatan yang tinggi, pembunuhan merajalela, dan kehidupan sosial terganggu. Dan yang ketiga, jika akal tidak dijaga, penyalahgunaan narkoba, penyebaran kebodohan, dan lemahnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, jika keturunan tidak dijaga, akan terjadinya banyak anak tanpa ayah, rusaknya tatanan keluarga, dan dekadensi moral. Yang terakhir, jika harta tidak dijaga, terjadinya kemiskinan ekstrim, ketimpangan sosial, dan banyaknya kejahatan ekonomi. Yang terakhir, pendapat ulama tentang al-kulliyat al-khamsah. Beberapa ulama besar yang membahas konsep ini dalam hukum Islam antara lain, yang pertama ada Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kelima aspek ini agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, menurut Imam Asy-Syatibi yang menjelaskan mengembangkan konsep maqasid al-syariah dan menekankan pentingnya menjaga al-kulliyat al-khamsah sebagai dasar hukum Islam. Yang terakhir, menurut Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa hukum Islam harus fleksibel tetapi tetap berpegang pada prinsip dasar untuk menjaga kesejahteraan manusia. Ada materi sejarah dan perkembangan konsep al-kulliyat al-khamsah, yaitu konsep al-kulliyat al-khamsah berasal dari pemikiran para ulama klasik yang mengembangkan ilmu maqasid al-syariah atau tujuan syariat. Ulama yang berkontribusi dalam pengembangan konsep ini yaitu Imam Al-Ghazali tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Yang pertama, salah satu ulama pertama yang menyusun konsep ini dalam kitabnya Al-Mustashfa fil Ilm al-Usul. Yang kedua, menyatakan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menjaga 5 hal ini untuk mewujudkan keadilan dalam keselamatan. Yang kedua,
ada Imam Asy-Syatibi pada tahun 1320 sampai 1388 Masehi. Yang pertama, mengembangkan teori maqasid al-syariah lebih lanjut dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Dan yang kedua, menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga memiliki tujuan yang luas untuk kesejahteraan manusia. Dan yang terakhir, menurut Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1324 Masehi. Dia menyatakan bahwa memahami al-kulliyat al-khamsah dalam konteks yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan perubahan zaman. Sebelum penutupan dari video ini adalah yang terakhir, kesimpulan dari al-kulliyat al-khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama, al-kulliyat al-khamsah adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kemunduran. Yang kedua, prinsip ini terdiri dari hifz al-din, menjaga agama, hifz al-nafs, menjaga jiwa, hifz al-aql, menjaga akal, hifz al-nasl, menjaga keturunan, dan hifz al-mal, menjaga harta. Yang ketiga, setiap hukum dalam Islam bertujuan untuk melindungi kelima aspek ini, baik dalam aspek ibadah, muamalah maupun hukum pidana Islam. Dan yang keempat, prinsip ini bersumber dari Al-Quran dan hadis serta dikembangkan dalam konsep maqasid al-syariah oleh para ulama. Yang kelima, jika prinsip ini diterapkan dengan baik, masyarakat akan hidup dalam keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Namun, jika diabaikan, maka akan terjadi kekacauan, ketidakadilan, dan kehancuran moral. Yang keenam, al-kulliyat al-khamsah tetap relevan sepanjang zaman dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan hukum serta menyelesaikan permasalahan kehidupan modern. Dan yang terakhir, sebelum benar-benar penutupan dari video ini, ada kesimpulan lain dan kesimpulan terakhir dari video ini dan tentang materi ini. Yang pertama adalah al-kulliyat al-khamsah adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kesejahteraan manusia dalam 5 aspek utama. Yang pertama, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai hukum universal seperti perlindungan HAM, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, tantangan modern dapat diatasi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang maqasid al-syariah, sehingga Islam tetap relevan dan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan kontemporer. Dan yang terakhir, penerapan hukum Islam harus memperhatikan konteks sosial dan budaya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keislaman tanpa menimbulkan ketidakadilan atau penindasan.
Sekian, dengan memahami dan menerapkan Al-Kulliyat Al-Khamsah, umat Islam dapat menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan tujuan syariat Islam. Sampailah di akhir ujung video ini. Maaf jika yang saya sampaikan kurang dan banyak salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.